Wah, hari ini kita akan belajar di tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran saat dilakukan Udin dan teman-temannya. Ya, mereka sedang bermain. Ada yang bermain ayunan, bermain sudamanda, ada yang bermain kelereng, sepak bola, layang-layang. Pernahkah kalian bermain seperti ini dengan teman-teman kalian? Bagaimana perasaan kalian? Pasti senang ya adik-adik ya? Nah, di sini Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada saat libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun tadi? Ya, bermain dengan rukun. Nah, di sini Kak Citra punya gambar. Coba yuk kita beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun saat bermain. Kita lihat gambar yang paling atas sendiri adik-adik. Nah, gambar ini apakah menunjukkan sikap rukun saat bermain? Ya, ini menunjukkan sikap rukun, berarti kita beri centang. Lalu yang kedua, gambar ini bermain sepak bola, tapi lihat di sini ada yang bertengkar. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya tidak adik-adik. Gambar yang ketiga, bermain ayunan dengan teman. Nah, di sini kelihatan sangat senang ya Siti dan Lani. Apakah ini mencerminkan sikap hidup rukun? Ya, berarti ini kita centang. Kalau yang ini nih, berebut mainan, apakah mencerminkan sikap hidup rukun? Tentunya tidak. Lalu di sini ada teman yang jatuh malah ditertawakan. Itu juga tidak menunjukkan sikap rukun dengan teman bermain. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Pasti sering ya adik-adik ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah sikap kalian curang atau sikap kalian rukun, saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu? Nah, hendaknya kalian harus saling menghargai, saling membantu, tetap rukun ya. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentunya kalau tidak rukun, ya tidak bisa bermain dengan teman adik-adik. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Duh, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Lalu Edo menjawab, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Lalu Udin menjawab, "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Nah, di sini ada percakapan Udin dan Edo. Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Jadi, Edo diajak oleh Udin untuk bermain. Nah, Edo juga mau mengajak teman-temannya. Karena semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo akan pergi ke lapangan, tetapi ban sepedanya bocor. Dan Udin mengajak Edo untuk membonceng sepedanya. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, dalam kalimat ajakan biasanya itu ada kata ayo, mari, itu ada dalam kalimat ajakan. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri tanda seru. Nah, ini di tanda seru itu seperti ini adik-adik. Jadi ketika kalian menulis kalimat ajakan, di akhir kalimatnya harus diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ajakan yang ada dalam percakapan tadi. Nah, kita mau cari tahu nih adik-adik, dalam percakapan Udin dan Edo tadi ada kalimat ajakan. Kalian harus tahu bahwa kalimat ajakan itu ada kata ayo atau mari, lalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita mau cari nih, di percakapan ini ada berapa ya kalimat ajakannya? Yang pertama, kira-kira adik-adik menemukan di mana ya? Ya, inilah yang pertama. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, berikutnya ada ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ini juga kalimat ajakan. Setelah itu, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, di sini adalah kalimat ajakan karena ada apa? Udin dan Edo membawa kelereng.
Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, ini ada kelereng Udin itu jumlahnya 115. Kalau 115 dibuat kubus satuan, maka gambarnya akan seperti ini adik-adik. Ya, ada satu seratusan, satu kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo jumlahnya 124. Berarti kubus ratusannya ada 1, kubus puluhannya ada 2, dan kubus satuannya ada 4. Perhatikan puluhannya. Nah, sekarang kita lihat puluhannya. Kalau Udin 10, Edo 20. Maka 10 itu kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah kubus berapa? Apakah kubus 10 atau kubus 20? Ya, kubus 20. Jadi kelereng Udin itu lebih banyak atau kurang dari kelereng Edo? Nah, jawabnya adalah lebih sedikit. Nah, kurang dari kelereng Edo. Jadi kelereng Udin itu lebih sedikit dari kelerengnya si Edo. Jadi yang 168 itu lebih dari 421. Ini kita membandingkannya dari ratusan dulu, dari depan dulu, bukan dari satu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran pada hari ini di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Tetap semangat belajar di rumah daring bersama orang tua, dan selamat menyimak video, selamat mengerjakan tugas hari ini. Tetap semangat, ketemu lagi sama Budia besok. Assalamualaikum.